Motivasi bukan sekedar kata, aksi nyata. Gimana Mbak Intan sama Alif udah siap atau butuh stretching dulu atau gimana? Gimana? Stretching dulu kita. Nafas sudah cukup sebenarnya. Oke, mungkin boleh tarik nafas dulu. Oke. Yes. Perlu Seneng banget terapi nih teman-teman Radio Blast nih. Caranya adalah dengan menikmati, kayak dibuat seneng aja gitu, dibuat seneng, jangan dibuat stres. Ya meskipun pasti stres kan ya, tapi kayak asik kok, kita lihat serunya gitu, lihat asiknya aja gitu, teman banyak, kita bisa mengelola sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri gitu kan. Disitulah pengalaman itu yang asik, seru dan menyenangkan itu akan menjadi sebuah bekal bagi kita untuk kedepannya. Ulang. Oh, di sini aja. Udah enggak apa-apa. Aku 321 dulu ya. Oke, Iya. dari podcast. Udah. Oke, baik perhatian semuanya. Kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menyapa lebih lanjut nih kepada Sobat Blaster, tapi kita mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu Tegar, kita izin untuk melepas masker selama acara ini berlangsung. Oke, boleh kita lepas masker dulu ya, Kak Indri ya. Oke. Simpan di mana nih? Taruh di atas meja Taruh sini aja. aja. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Selamat malam dan semangat malam Sobat Blaster dimanapun kalian berada. Wah, senang banget nih Tegar, kita rasanya untuk menyapa kembali Sobat Blaster di episode spesial dari Radio Blast. Apalagi kalau bukan Podcast Pemira kembali bersuara. Nah, Kak Indri, kali ini Sobat Blaster bakal ditemenin nih sama announcer yang kece. Siapa Sip. lagi kalau bukan aku Tegar dan Indri. Wah, Tegar-tegar dan Sobat Blaster yang lagi nonton ini. Gue mau nanya nih, kalian udah ngerasa nggak sih ada sensasi-sensasi kampus, politik kampus yang lagi memanas nih di kampus kita? ya benar Kak Indri, aku tuh udah ngerasain banget kalau di kampus kita nih lagi ada suasana-suasana panas perpolitikan kampus Kak Indri. Nah, kalau aku lewat di lorong-lorong kampus atau Betul, masuk ke gedung perkuliahan tuh Betul. udah kepampang tuh Kak Indri, ada ornamen-ornamen berbau Pemira Wes gitu Kak. asik, betul pastinya sih Tegar. Soalnya nih ajang yang sangat spesial Tegar. Ya. Kenapa? Karena setelah sekian lama vakum dari tahun 2019, akhirnya tahun ini kita bisa kembali lagi untuk bersuara memilih pasangan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa kita, Tegar. Nah, dan karena itu pada malam hari ini kita nggak cuma berdua Kak Indri, Betul. kita kedatangan bintang tamu Bintang tamu spesial, iya. Ya, jadi kita kedatangan calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden Nomor mahasiswa. berapa? Nomor dua. Tapi Tegar nih, sebelum kita panggilkan dan kenalkan lebih jauh terkait pasangan calon nomor urut 2 ini kepada Sobat Blaster, kita mau ingetin dulu nih ke Sobat Blaster yang belum tahu apa itu Pemira, Ya. wajib banget sih untuk nonton podcast Radio Blast sebelumnya yang berjudul Pemira apaan tuh? Waduh. Yang bintang tamunya adalah Ketua Pemira Pemira tahun 2022. Ya, benar. Iya. Nah, Kak Indri, tanpa berlama-lama lagi, Betul. langsung aja nih kita panggilin bintang tamu kita yaitu Mbak Mbak Intan Permatasari dan Alif Wicaksono. Oke, tepuk tangan dulu nih untuk Mbak Intan dan Alif. Iya. Oke, Sobat Blaster, kita udah kedatangan nih dua tamu spesial yaitu pasangan calon nomor urut 2. Gimana nih Tegar? Kalau kita langsung kenalan aja gak sih sama mereka berdua? Boleh, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Mbak Intan sama Alif tadi ada kegiatan atau gimana nih? Habis dari Iya. mana langsung ke sini? Apakah dari terjun bebas atau gimana? Mungkin ikut rob jam gitu? Enggak sih, kebetulan kita hari ini datang ke sini khusus nih buat wawancara sama teman-teman Radio Blast. Bisa, Jadi asik emang ya. disiapin hari ini khusus untuk Radio Iya dong. Blast. Ini Ya. udah pergi salon gitu. Enggak, bahkan baru aja nih kita beli baju ya. Kita ngukur baju banget. Wah, sangat-sangat instan ya. Intan ini baju baru ternyata. Baju baru, Disiapin mantap. khusus banget buat Pantes kalian saya lihat semua. masih ada name tag-nya nih. Ya, ya. Oke. Silakan perkenalan singkat mungkin dari nama, prodi, alamat NIP, NIK. Kebanyakan. Singkat aja. Yang penting kita tahu siapa sih Mbak Intan dan Alif ini gitu. Betul. Silakan sekaligus menyapa Sobat Blaster yang lagi nonton nih.
Oke, aku mulai kali ya. Halo Sobat Blaster semuanya, perkenalkan nama aku Intan Permatasari. Aku adalah calon Presiden Mahasiswa nomor urut 2 untuk Pemira PKN STAN 2022 ini. Nah, aku saat ini ada di semester 9 program studi akuntansi sektor publik Alif program gitu. Nah, selanjutnya mungkin boleh gantian Alif. Oke, nah halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Alif Fajar Wicaksono. Teman-teman semua yang boleh panggil aku Alif. Dan di sini aku menemani Mbak Intan sebagai calon wakil presiden mahasiswa tahun 2020-2023. Dan aku berasal dari D4 Manajemen Aset Publik semester 3. Iya. Oke. Oke. Jadi kita udah saling kenal nih. Gimana Alif? Udah ada pasangan? Waduh, kok langsung ke sana ya? Kan pasangan saya Mbak Intan. Pasangannya Mbak Intan. Aku konfirmasi dulu nih sebelum ntar ada yang Oh iya. Iya. kan? Mohon Ini maaf nih. adalah pasangan Presma dan Wapres. Baik. Benar. Baik. Oke, Tegar, karena kita udah saling kenal nih. Gimana kalau kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja? Karena gue tahu nih, Sobat Blaster pasti udah nggak sabar pengen Udah tahu penasaran lebih ya? dalam ya terkait pasangan calon nomor urut 2 ini. Iya, gimana Mbak Intan sama Alif udah siap atau butuh stretching dulu atau gimana? Gimana? Stretching dulu Tarik kita? nafas dulu, Nafas Bel. udah cukup sebenarnya. Oke, mungkin boleh tarik nafas dulu. Oke. Perlu Seneng banget terapi nih teman-teman Radio Blast nih. Siap. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, Mbak Intan dan Alif, boleh nih dijelasin dulu kira-kira apa sih keresahan yang melatar belakangi dan memotivasi Mbak Intan dan Alif sehingga mau mencalonkan diri sebagai Capresma dan Wapresma gitu. Iya. Boleh silakan. Oke, kayak pertanyaan pertamanya langsung berat ya, gitu ya, gitu kan. Kebetulan karena sudah malam ya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih yang melatar belakangi, apa sih keresahannya? Jadi mungkin berawal dari keterlibatan kami berdua gitu dalam organisasi di BEM gitu. Kita semua posisinya saat ini tuh juga anggota BEM gitu. Kebetulan malah saat ini Alif jadi PLT Presma. Nah, kalau aku saat ini tuh jadi staf Kementerian Interaksi. Nah, dari situ juga kami juga ikut berbagai kepanitiaan sebelumnya. Dari situ tuh kami punya pengalaman bahwa ada banyak hal nih yang ternyata perlu dibenahi terkait dengan kegiatan mahasiswa, baik kegiatan mahasiswa di antara mahasiswanya sendiri maupun dengan hubungan administratif antara mahasiswa dengan kampus atau lembaga yang menaungi mahasiswa PKN STAN, seperti itu. Jadi kami tuh pengen banget untuk istilahnya menyederhanakan lah ya banyak hal gitu dan memudahkan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang selama ini itu bisa dibilang kesannya agak ribet gitu ya untuk dilaksanakan. betul. Kayak gitu. Oke, jadi emang latar belakangnya itu karena Iya, menjadi anggota BEM dulu. udah jadi BEM dulu, terus Nah, mau baru naik ke terjun. atas gitu, Iya. biar bisa. membenahi Membenahi, dari apa yang betul. dirasa kurang benah gitu. Kalau dari Alif sendiri beda atau sama atau bisa dipersamakan? Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya hampir sama kayak Mbak Intan ya. Jadi setelah melihat beberapa kegiatan, melihat bagaimana sih BEM itu bekerja gitu, aku sendiri merasa sebenarnya dari tahun sebelumnya itu sudah bagus gitu, tapi pasti ada hal-hal yang bisa diperbaiki lebih lanjut Iya. lagi kan, agar semuanya tetap berkembang gitu. Nah, dari situlah aku berangkat untuk kemudian sama Mbak Intan sama-sama mengembangkan BEM dan mahasiswa tentunya, kayak gitu sih. Oke, kalian punya tagline nggak? Enggak. Ada ada. dong. Oh, tentunya. ada. Boleh kali ya? Boleh kali, biar Sobat Blaster Oke, tahu tuh. biar aku sebutin yang terakhir barengan. Oke. 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 Kolaborasi bukan sekedar kata, aksi nyata. Oke, Aksi nyata. Aksi Kolaborasi nyata. bukan sekedar kata, Aksi nyata. Betul. Oke, Sobat Blaster dan Tegar nih, karena kita udah tahu nih keresahan yang akhirnya menjadikan mereka termotivasi untuk jadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Gimana kalau kita tanyain apa sih sebenarnya visi misi yang mereka tawarkan pada pemilihan kali ini gitu. Silakan. Oke, mungkin aku pertama bakalan bacain visinya dulu ya dari kami berdua. Yaitu visi kami itu adalah mewujudkan BEM PKN STAN sebagai representasi mahasiswa yang akuntabel, kritis, dan dinamis, serta menjadi wadah pengembangan yang suportif dan inovatif bagi keluarga mahasiswa PKN STAN. Seperti itu kurang lebih visinya. Nah, visi itu terus kemudian kami jabarkan menjadi 6 misi yang adalah Nah, jadi 6 misi tadi itu adalah yang pertama, mengembangkan sistem administrasi dan keuangan BEM PKN STAN yang kolaboratif dan profesional. Seperti yang kami tadi bilang, untuk mensimplifikasi dan biar lebih berkembang aja lah gitulah ya.
Kemudian yang kedua adalah menjalin relasi yang strategis, entah ini bisa internal, entah bisa eksternal juga dengan stakeholder demi pengembangan BMPK Instan itu sendiri, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan wawasan serta kompetensi mahasiswa sebagai representasi yang kritis dan dapat bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan yang esensial. Nah, kebijakan esensial ini apa sih sebenarnya? Itu bisa jadi kebijakan yang dibuat oleh kampus maupun kebijakan yang dipemerintah saat ini. Jadi kita nggak cuma ke internal tapi eksternal juga, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyediakan wadah yang optimal dan suportif kepada keluarga mahasiswa PKN STAN untuk mengembangkan minat, bakat, prestasi, dan gagasan yang cemerlang. Yang kita tahu semua, sebenarnya banyak kok teman-teman ini yang punya gagasan yang cemerlang, cuma nggak punya wadahnya. Gitu. Jadi disinilah kami ingin mewadahi semuanya, kayak gitu. Yang kelima adalah mengembangkan pola komunikasi dua arah yang berkelanjutan dalam menerima aspirasi demi kemajuan mahasiswa. Nah, inilah arti dari kolaborasi yang kami bilang tadi, bahwa kami itu lebih banyak mendengar dari teman-teman mahasiswa untuk apa sih sebenarnya dipengen dari BEM, kayak gitu. Nah, yang keenam adalah menyelenggarakan kegiatan yang inovatif dan tepat sasaran dengan perencanaan yang kritis dan mengutamakan partisipasi mahasiswa untuk mencapai tujuan yang efektif dan berkelanjutan. Oke. Jadi ada satu visi yang secara keseluruhan kemudian di breakdown menjadi 6 misi. Kayak rukun iman dong berarti. Oke, iman saya. Lagi masuk lagi. Tidak pantang menyerah. Ya, jadi teman-teman sobat Blaster sekalian udah tahu nih visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Nah, tentunya dari visi misi itu pastinya ada program-program yang ingin dibawakan. Nah, ya aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih program unggulan dari paslon nomor 2 ini? Boleh dijelasin nggak? Oke, kalau terkait dengan program unggulan itu sebenarnya kami punya banyak program ya. Jadi ibaratnya tuh banyak banget yang pengen kami lakukan lah gitu kalau misalnya kami nanti terpilih. Tapi kalau misalnya bisa di summary itu ntar kita punya sebanyak 5 program unggulan gitu. Nah, yang pertama itu adalah program keunggulan berupa kegiatan inovatif dan kolaboratif sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, ini itu dijabarkan sebagai nanti apabila kami terpilih itu kami akan melemparkan survei kepada mahasiswa terkait dengan sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin gitu dari teman-teman asrama misalkan itu teman-teman asrama butuh lebih banyak kegiatan olahraga gitu. Atau kalau misalkan teman-teman non asrama butuh lebih banyak kegiatan tentang seminar menulis gitu ya, karena mungkin untuk teman-teman yang udah mau skripsi dan sebagainya. Jadi gitu nanti di awal tuh kita bakal melempar survei sehingga nanti bisa kita rencanakan untuk dilaksanakan di tahun kepengurusan kita. Itu untuk program yang pertama. Kemudian program kedua itu adalah inisiasi dan investasi dana abadi. Nah, inisiasi dan investasi dana abadi itu mungkin kalau aku boleh jelasin sedikit, dana abadi ini adalah konsep yang selama ini itu digunakan di banyak instansi pemerintah, termasuk salah satunya di Kementerian Keuangan. Nah, kalau teman-teman tahu di LPDP Kementerian Keuangan itu juga menggunakan konsep dana abadi. Terus kemudian di tempat lain mungkin di Kementerian Agama ya teman-teman itu juga menggunakan konsep dana abadi. Nah, konsep dana abadi seperti apa sih yang mau dibawa ke BMPKN STAN? Kalau aku boleh cerita sedikit, mungkin buat teman-teman terutama yang baru ya mungkin belum tahu bahwa ada yang namanya iuran keluarga mahasiswa PKN STAN. Nah, iuran itu merupakan iuran yang dibayarkan satu kali selama mereka berkuliah di PKN STAN sehingga mereka nanti itu nggak perlu membayar apapun untuk kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti gitu, baik mereka sebagai panitia maupun mereka sebagai peserta selama mereka berkuliah. Nah, selama ini itu kan dana itu hanya diterima kemudian di spending. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, kalau dana abadi itu rencananya itu kita akan dengan BLM tentunya nanti berkoordinasi dan kemudian ada proporsi dari iuran KM yang diterima itu nanti yang akan masuk ke dana abadi gitu. Dana abadi ini nanti akan diusahakan dan diinvestasikan. Nah, kalau misalnya untuk tahun pertama mungkin atau tahun-tahun awal ya itu mungkin tidak akan terlalu besar dampaknya. Tapi harapannya kita itu adalah untuk jangka panjang dana abadi ini bisa membantu meningkatkan kemandirian
Iya. gitu. Dari kebutuhan penggunaan dana gitu ya untuk kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah gitu ya tergabung dalam kepanitiaan itu pasti tahu bahwa kita tuh seringkali agak susah buat dapat sponsorship karena ada beberapa batasan-batasan yang tidak diperbolehkan oleh lembaga. Terus kemudian mungkin karena status kita sebagai perguruan tinggi kedinasan, untuk perusahaan itu juga agak sulit tertarik ke kita karena kita kesannya agak kurang menarik gitu ya dibandingkan perguruan tinggi nasional gitu loh kalau bagi mereka. Nah, jadi karena keterbatasan itu maka apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, itu kemudian kami punya ide gimana kalau kita membuat ini dana abadi mungkin tahun ini hanya 50 juta. Tapi kalau tahun depan ada ditambah lagi, semakin lama kemandirian PKN STAN, BEM PKN STAN dalam membiayai kegiatan mahasiswa itu semakin meningkat karena itu punya hasil investasi dan hasil usaha dari dana abadi kayak gitu. Jadi ibaratnya mungkin dari segi iuran KM kenaikannya tidak akan terlalu tinggi gitu ya karena kita bisa bilang bahwa nanti teman-teman di PKN STAN itu kan rata-rata atau mungkin sebagian ya itu bukan merupakan dari keluarga yang sangat-sangat mampu gitu. Jadi kita concern gitu, kita bisa ngasih mereka kegiatan tapi kita tidak membebani mereka secara finansial. Dan secara langsung juga nanti mungkin akan mengurangi tingkat sumbangan-sumbangan nih. Mungkin kalau buat teman-teman yang ahli program itu lebih paham ya karena biasanya nanti ada kalau misalnya teman-teman udah lulus terus kemudian adik-adik kelas tuh bakal minta, "Kak, mohon bantuannya sumbangan untuk kegiatan kami." gitu. Nah, kalau dengan adanya dana abadi itu ibaratnya kita bisa berkontribusi satu kali untuk selamanya gitu. Karena ada bagian dari dana yang kita berikan itu nanti bisa bermanfaat untuk jangka panjang bagi kegiatan di PKN STAN kayak gitu. Oke. Ada lagi? Itu masih dua, Masih dua, ya. Oke. Semoga teman-teman gak capek ya, masih dua gitu. Tetap semangat ya meskipun malam. Oke. Untuk yang ketiga itu adalah simplifikasi sistem administrasi di BEM PKN STAN sendiri maupun kegiatan keluarga mahasiswa. Jadi rencananya kayak tadi yang kami bilang di awal gitu. Salah satu keresahannya adalah kita ingin menyederhanakan terutama untuk sistem atau alur yang ada di ranah BEM. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan itu semakin mudah gitu. Karena kita tentu tidak bisa ya teman-teman untuk terlalu mengatur apa yang ada di ranah lembaga gitu kampus. Sehingga untuk yang di BEM itu akan kita sederhanakan supaya teman-teman tidak terlalu kesulitan lagi gitu dalam mengadministrasikan. Jadi baik dalam perizinan, pembuatan laporan keuangan gitu, laporan pertanggungjawaban, termasuk juga untuk pendanaan, kebutuhan pendanaan seperti itu. Itu baru 3 nih. Nah, selanjutnya biar nggak bosen kayaknya Alif nih perlu ngomong. Oke, silakan, Alif. 2 lagi berarti. Iya, oke. Masih ada 2 lagi nih. Iya. Jadi yang keempat itu adalah reformasi akuntabilitas BEM sebagai organisasi. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi ini sebenarnya juga berangkat dari keresahan gitu, dimana takutnya ketika kita narik iuran KM nih ada anggapan, kemana sih uang kita nih, apa dipakai banyakannya dipakai sama BEM ya gitu. Nah di sini kami ingin mempres gitu, jadi teman-teman yang di dalam anggota BEM ini sendiri itu akan menggunakan dana itu seminimal, bukan seminimal mungkin ya, sebijaksana mungkin gitu, sebijaksana mungkin pakai dana, gimana caranya dengan dana yang ada itu bisa mendapatkan output yang maksimal kayak gitu. Nah inilah yang menjadi dasar dari program unggulan kami yang nomor 4. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang menarik juga nih, wadah mahasiswa bersuara terkait isu internal dan eksternal, dimana ini sebenarnya udah saya bangun dari sekarang dengan cara membangun hubungan baik dengan teman-teman PTK lain, dengan PTN lain, yang mana itu ada forumnya sendiri di luar sana gitu. Nah di sini kami ingin mahasiswa itu gak cuman berani bersuara di dalam aja, tapi bisa memberikan suaranya itu kepada kami juga gitu. Jadi misalnya gini, kadang ada kebijakan di dalam kampus yang ternyata merugikan mahasiswa nih. Nah di situ sebenarnya ada banyak mahasiswa yang punya suara sebenarnya, kebijakan ini kok gini sih gitu. Namun ternyata nggak terwadahi. Nah itu kita ingin mengajak teman-teman mahasiswa semuanya itu untuk berani bersuara aja gitu.
tapi tentu saja lewat dari BEM agar semuanya itu lebih terarah. Nah, nanti di situ kami akan memberikan wadahnya, gimana caranya bisa bersuara, namun tetap dalam koridor-koridor yang menentukan kayak gitu. Kemudian untuk yang eksternal tentu saja sebagai representasi dari mahasiswa ke eksternal gitu. Sebagai contoh misalkan kalau teman-teman tahu itu ada FMKI, namanya FMKI itu adalah Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, atau kalau di PTN Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, Indonesia, FMKI. Benar. atau ada lagi BEM SI atau BEM seluruh Indonesia. Nah, di situ kita bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat kayak gitu. Jadi mungkin ini seperti memberikan edukasi juga gitu ya ke teman-teman. Jadi BEM itu ngapain sih gitu loh. Jadi kalau BEM itu ternyata kalau teman-teman mau tahu itu ya, kita nggak hanya ke dalam aja nih bekerjanya, tapi kita juga bekerja keluar gitu kan, menunjukkan eksistensi PKN STAN gitu sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Jadi nggak cuma dalam lingkup perguruan tinggi kedinasan, tetapi juga dalam lingkup perguruan tinggi nasional gitu, karena kita tergabung di dalam organisasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti istilahnya mungkin ya ada teman-teman di sini juga yang ngedengerin nanti tertarik gitu ya bergabung bareng sama BEM gitu. Nah, ini jadi sedikit lebih paham soal BEM itu sebenarnya ngapain aja sih. Ternyata nggak cuman ke dalam tapi juga keluar kayak gitu. Iya, jadi memang ada hubungan internal dan eksternal, eksternal ya. gitu ya. Betul Dicatat sekali. tuh teman-teman yang mau masuk BEM. Oke, Tegar. Tegar ya, benar Tegar. Jadi karena tadi ada 5 program unggulan ya yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor 2 ini, Mbak Intan sama Alif. Nah, aku tuh notice satu, yaitu program kerja pertama, di mana menjelaskan bahwa Mbak Intan dan Alif itu nantinya akan menyelenggarakan kegiatan inovatif dan kolaboratif sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang tadi dijelaskan bahwa menggunakan survei. Nah, aku tuh pengen tahu setingkat apa, kita ketahui kan banyak banget nih mahasiswa PKN STAN. Apakah 50% dari survei itu langsung dikerjakan atau gimana? Dan juga kegiatan kampus kita udah banyak gitu. Apakah nggak cukup sehingga perlu dilakukan survei lagi? Mahasiswa mana nih yang mau melaksanakan kegiatan apa nih gitu? Oke, mungkin gini ya, berangkatnya dari gini. Kita tuh kan ada namanya perkembangan zaman, ada perkembangan kebutuhan. Kalau misalnya kita lihat kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tradisi, itu kan kegiatan yang mungkin sudah dilakukan sejak 3 tahun lebih yang lalu gitu, atau 4 tahun, atau sampai ada yang 5 tahun begitu ya. Nah, itu kan dan saat itu mungkin bisa jadi kalau misalnya dibanding sama sekarang, contohnya sekarang itu ada mahasiswa asrama, ada mahasiswa non asrama, Iya, betul. gitu, ada yang ada di kampus sehari-hari, itu Ada yang di kosan. itu kalau buat yang udah keluar ya, Iya. gitu kan. Nah, jadi itu kan tentunya ada perbedaan gitu loh antara kondisi saat ini dengan kondisi waktu itu. Jadi kondisi yang diakomodasi mungkin oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi kita berusaha untuk memetakan nih, siapa tahu ada kegiatan baru yang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi kalau dari kami berdua itu tidak terlalu memaksakan gitu ya, bahwa kegiatan itu tuh kemudian harus menjadi kegiatan tradisi gitu loh. Jadi nggak harus nih kita misalnya mau bikin kegiatan baru, kan kayak tadi yang aku udah bilang bahwa kegiatan itu sebenarnya juga bisa ditumpangkan ke kegiatan lama. Misalkan ada kegiatan yang kira-kira sejenis, kita tambahkan aja nih jadi sub kegiatannya gitu, boleh juga seperti itu. Tapi kalau memang kita harus membuat sebuah kegiatan baru, maka kegiatan itu juga tidak harus jadi kegiatan yang harus ada lagi nih di tahun depan gitu loh. Karena kita percaya mungkin setiap masa, baik setiap masa kepengurusan atau masa tahun ajaran mungkin ya kalau di kampus itu ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Karena mungkin bisa kita lihat misalkan dari regulasi yang ditetapkan kampus gitu loh. Kalau ada mahasiswa asrama, atau kalau misalnya nanti ternyata ada kebutuhan gitu ya untuk workshop penulisan gitu, yang kalau dari kampus sudah memfasilitasi tapi teman-teman anggap kurang misalkan, karena kalau misalnya tahun ini ada wacana bahwa teman-teman itu yang mau lulus itu harus publish di jurnal misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa tuh kita wadahi. Karena itu apa? Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Jadi tidak hanya istilahnya banyak itu kan kita belum tahu ya, apakah itu kualitasnya adalah yang dibutuhkan Betul, gitu loh betul. oleh teman-teman yang saat ini sedang jadi mahasiswa di PKN STAN kayak gitu. Oke. Karena kan ada BLM juga ya, BLM dan UKM juga nih yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tentunya itu di bawah BEM semua ya.
apakah nanti juga diakomodir oleh sama mereka, semisal masih membutuhkan kegiatan tulis menulis, kita ada semisal media center ataupun aksara atau sebagainya, apakah nanti mereka terlibat juga UKM tersebut atau gimana, atau memang pure dari BEM nih yang akan melaksanakannya? Oke, Gitu. jadi kalau untuk terkait dengan kayak gitu, itu sebenarnya berangkat juga dari teman-teman dari UKM ini yang mereka tuh ada kegiatan pengembangan diri di luar ininya dia yang sebenarnya, misalkan kayak di volley misalkan ya, terus dia ternyata ada pengembangan kepemimpinan misalkan. Nah, di situ kita mewadahi semua untuk ada di sebuah acara kayak seperti yang kata Mbak Intan tadi. Dan kalau misalkan memang kegiatan itu misalkan menulis nih, nah itu nanti kita bisa minta bantuan ke teman-teman dari UKM menulis kayak gitu. Jadi diikutkan gitu dalam kegiatan, bisa menjadi panitianya, bahkan bisa menjadi pengisi acaranya kayak gitu. Jadi lebih ke kegiatan yang untuk saat ini mungkin dipikirkan ada kegiatan jangka pendek ya, semisal kegiatan yang saat itu juga, jadi cuman hanya direntangkan waktu semisal 3 hari kegiatannya, bukan dalam artian kita buat kegiatan nih untuk jangka panjang, kegiatan ini akan tetap dilaksanakan seperti itu. Jadi gini, kita bisa bikin ya, tadi kita tidak memaksakan bahwa kegiatan itu harus berulang kayak gitu ya, tapi sesuai kebutuhan Sesuai aja. kebutuhan, Nah, benar. misalkan gini, yaitu tadi kayak yang disebutin sama Alif, misalkan dari Medsen gitu butuh untuk diklat penulisan, tapi ternyata Pusat Studi Perpajakan tuh juga bikin nih program kerja diklat penulisan. Nah, kenapa nggak kita satuin aja gitu loh. Jadi kami itu akan menawarkan untuk menyatukan kegiatannya mungkin nih dengan dana yang terbatas dari beberapa Elkam gitu ya, dari beberapa UKM, kita malah bisa ngedatengin narasumber yang lebih baik, yang lebih oke, yang lebih bisa memberikan kualitas dalam materi itu lebih bagus lagi gitu loh daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kan gini, bisa dibilang teman-teman ini kalau bisa dibilang tuh bibit-bibitnya PKN tuh bagus-bagus nggak sih ya dari awal gitu. Maka kami yakin gitu loh bahwa teman-teman ini juga butuh exposure dari tokoh-tokoh gitu kan. Kalau misalnya kita punya dana yang lebih, terus kemudian kita misalkan menggabungkan dari proker-proker yang kurang lebih mirip dari UKM itu juga, jadi kita bisa mendatangkan orang yang lebih exposure efeknya tuh lebih kena gitu loh. Jadi teman-teman bisa lebih belajar lagi gitu, karena mungkin ya kira-kira ibaratnya beda lah ya. Kalau misalnya aku ngenalin sesuatu sama misalkan Taylor Swift yang ngenalin sesuatu, pasti beda dong efeknya, betul, ya kan? betul, Ya, kayak betul. gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu aja sih. Jadi semakin kita bisa mengundang tokoh, maka menurut aku gitu kan, semakin mereka menguasai materinya, maka bisa dibilang tingkat pemahaman kita atas sesuatu yang baru atau Lebih tinggi, pengetahuan mungkin. itu lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Gitu. Kalau tadi Taylor Swift, mungkin Mbak Taylor Swift. Taylor Swift. Nah, jadi Mbak Indri mungkin itu pemetaan biar kita lebih Iya, efisien lebih ke kegiatan-kegiatan nanti. kolaboratif ya. Jadi Radio Blast mau kolaboratif sama siapa nih? Selain Sama Pamira. siapa pun bisa juga ya, Jadi Mbak. bisa nih. Kita membuka lowongan Untuk berkolaborasi untuk dengan Radio Blast. berkolaborasi dengan Radio Blast. Benar banget. Silakan nomornya di bawah. Oke. Gimana Tegar? Ada lagi? Ya, udah tadi mendengarkan penjelasan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan tuh Iya. tertarik banget emang, Mbak. Tertarik. Karena ternyata dipikirkan sedemikian rupa untuk Sedemikian pemetaannya rupa, biar iya, efisien. betul. Nah, tapi aku juga tertarik nih, Mbak. Apa tuh? Aku tertarik sama yang masalah uang. Oh nih. iya, cuan. Cuan. Karena cuan tuh selalu menarik Iya, Mbak. pastinya. Iya. Nah, di proker kedua itu tadi ada inisiasi dan investasi dana abadi kan. Nah, kalau ngomongin masalah uang itu agaknya sedikit sensitif ya gitu untuk orang-orang yang mendengarkan. Apa sih ini kita disuruh iuran lagi Iya, iuran lagi gitu ya. Padahal udah banyak nih Padahal iurannya. udah banyak iuran. Bahkan iuran Arisan Circle juga ada nih. Iya, ada arisan circle, ada kelas, ada UKM, aduh banyak banget iurannya ya. Nah, aku pengen tanya nih, sebenarnya dari dana abadi ini urgensinya itu apa sih gitu Mbak? Kan kita kalau dalam buat kegiatan gitu, UKM LKM yang ada di kampus ini, Betul. itu udah bisa disokong sama lembaga juga kan gitu Betul, Mbak. Kalau betul. pendanaannya kita bisa ngajukan ke lembaga, dan tanpa dana abadi pun kalau lagi gitu, walaupun dana KM udah ada sekarang kan, Betul. itu kita bisa disokong sama lembaga gitu. Betul. Itu gimana sih urgensinya dan kira-kira mekanismenya bakal kayak gimana gitu Iya. nanti? Kira-kira kesannya Dalam- berapa gitu? Ya, berapa kisaran? 1 juta atau 10.000 kayak? Dan melihat juga trennya kita sekarang dikit kan mahasiswa, Iya, jadi dikit. perlu
kisaran uang Iya, yang kisaran uangnya. lebih banyak lagi. Kalau bisa disebutkan. Oke, jadi kalau mungkin pertama di awal aku mau nyebutin dulu kalau terkait nominalnya itu nanti itu adalah hal yang nominal atau proporsi itu adalah sesuatu yang harus kita diskusikan dulu sama teman-teman BLM Ya, siap-siap. gitu. Karena menurut kami gitu kan saat ini mungkin kita masih belum punya cukup data ya karena kita perlu juga dari teman-teman BLM tuh kan pasti mereka lebih tahu mungkin ya mungkin karena mereka istilahnya mungkin ada juga representasi dari teman-teman angkatan baru gitu. Kalau kita mungkin lebih tahu mungkin di teman-teman 2021 itu kan seperti apa gitu. Tapi kalau untuk 2022 itu kan kita juga perlu pemetaan nih. Jadi kira-kira kebutuhannya seperti apa, kemampuannya juga seperti apa. Jadi nanti itu akan ada proporsi yang ditetapkan kayak tadi aku bilang. Jadi misalkan dari total iuran KM itu 20% itu nanti akan masuk ke dalam dana abadi gitu. Nah, untuk tiap tahunnya akan seperti itu. Bentar, iuran KM berapa sih? Wah, ketahuan banget nih, nggak tahu. Iuran KM mulai tahun kemarin nggak ada ya Oh, kebetulan nggak ada. ya? Iya, kebetulan untuk tahun kemarin itu belum ada. Belum ada. Belum ya, teman-teman, bukan nggak ada nih. Oh, belum. Iya, baik, belum ada. baik. Ya, temannya. Di highlight. Di highlight, belum ada. Iya, karena emang kebetulan gitu masih ada kemarin sisa dana KM gitu dari teman-teman hasil iurannya teman-teman 2019 Oh, yang iya. kemarin sudah lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kegiatan yang sekarang masih disokong sama dananya mereka nih, Oh, maka kita harus iya. berterima kasih banyak ya sama mereka. Terima kasih. Terima kasih ya kakak-kakak yang baru penempatan kemarin. Iya. Terima kasih Penempatannya dananya. sangat-sangat ini ya, luar biasa istimewa pokoknya. Nah itu kayak gitu. Jadi karena mereka sudah berkontribusi gitu, maka saatnya mungkin untuk tahun 2023 itu adalah teman-teman 2021 dan teman-teman 2022 yang harus berkontribusi gitu. Karena toh kita juga loh yang merasakan ya dan mengikuti kegiatannya baik sebagai panitia maupun sebagai peserta kayak gitu. Nah, aku mau jawab pertanyaannya Tegar tadi gitu terkait dengan kan kita udah dikasih nih Kak duit sokongan dari lembaga gitu. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat gitu acara yang besar itu tetap butuh sponsor. Dan kalau misalnya nih mungkin aku nggak tahu nih Indri sama Tegar udah pernah belum masuk di bidang sponsorship itu luar biasa alot banget gitu. Istilahnya menjual nama PKN Stan itu bisa dibilang agak susah. Gitu loh. Nah, orang tahu oke kalau misalkan PTN yang lain ketika namanya disebutkan orang tertarik. Iya. Kemudian ketika dibilang PKN Stan Anda mau mendanai enggak perusahaan atau produk mau mendanai enggak itu kemudian jadi pertanyaan besar gitu loh. Apa yang bisa kami dapat dari PKN Stan gitu. Jadi karena ada keterbatasan secara aturan karena kita berada di bawah instansi Kementerian Keuangan itu yang kemudian menjadi batas-batasnya itu ada yang nggak bisa kita lewatin. Nah karena itu ya udah gimana ya caranya supaya jadi kalau misalnya acara sebelumnya mungkin terlaksana dengan dana seadanya, ada sih dananya gitu. Tapi kita mungkin sebenarnya aku yakin teman-teman di PKN Stan tuh punya ide-ide yang luar biasa untuk membuat acara lebih seru lagi, untuk mengundang tokoh yang lebih besar atau yang lebih hebat yang bisa memberikan ilmu yang lebih. Tapi itu karena keterbatasan dana gitu kan. Tapi emang saking hebatnya sih tetap bisa terlaksana dengan baik gitu kan, kelihatan flawless gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalnya kita punya apa ya istilahnya chance untuk meningkatkan kenapa enggak gitu. Dan itu tadi ada kemandirian gitu. Jadi kalau misal itu pun konsep yang sama itu menurut aku kalau misalnya kedepannya mau dikembangkan juga untuk dana sosial juga bisa gitu. Jadi istilahnya apa ya, kita tuh di bawahnya Kementerian Keuangan loh yang ngurusin duit. Iya. Bayangin dong kita sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawahnya Kementerian Keuangan yang ngurusin duit harus pinter juga ngurusin duit. Iya, gitu loh. Iya nggak sih? Iya, benar. Meskipun penempatannya nggak semua di Kementerian Keuangan. Semoga Kementerian Keuangan Semoga ya. ya. Amin. Berhubung kita di Kementerian Keuangan ya. Mbak Intan sama Mbak Indri udah masuk udah masuk ya. Kita yang masih deg-degan Ya, kita masih deg-degan ya. Berdoa aja. Ya, banyak-banyak berdoa. Siap. Nah, tapi setuju banget nih masalah sponsor tadi yang dibilang Mbak Intan emang sesulit itu sih Sesulit karena itu. pernah merasakan Oh, juga pernah merasakan? teman-temanku yang jadi sponsor itu sampai sepanjang jalan Ceger door to door gitu cari sponsor dan sulitnya emang minta ampun. Nah tapi Mbak dikit lagi nih masalah duit dana KM ini dana abadi Dana ini, abadi, ya, dana dana abadi ini terkait dengan
pertanggungjawabannya itu bakal kayak gimana gitu Mbak? Kan pasti orang bakal bertanya tuh. Ya oke, kita bakal kita bakal iuran segini. Nanti tuh gimana sih mereka tuh bisa tahu, oh uang kita bakal dipakai ini gitu. Oke. Jadi gini, karena dana abadi ini kan nanti terkaitnya mungkin kita nanti bisa sekalian publishnya gitu nitip sama ikatan alumni. Oke. Nah, Oke. kayak gitu untuk dibantu publish ke sana. Dan nanti untuk penggunaannya atau pengusahaan dari dana abadi itu juga harapannya nanti bisa diatur gitu sedemikian rupa sehingga bisa dibilang risikonya sangat sedikit gitu. Jadi misalkan itu ternyata dana abadi mau termasuk salah satunya diusahakan dengan cara diinvestasikan. Kita coba ke investasi yang tanpa risiko seperti obligasi negara Negara, ya. gitu ya. Oke. Sukuk, ori kayak gitu itu kan obligasi yang bener-bener kita bilang tanpa resiko resiko. gitu kan. Dan imbal baliknya kan juga diberikan secara bulanan. Ya. Nah, kayak gitu. Itu kan istilahnya produk investasi yang semua orang tahu gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau misalnya oh ini nanti dibelanjakan sekian untuk obligasi negara itu maka teman-teman juga sebenarnya bisa menghitung sendiri berapa sih imbal yang harusnya diterima oleh BEM gitu sebagai pengelola dana abadinya kayak gitu. Meskipun nanti pasti tetap ada laporan pertanggungjawaban atas pengusahaan dari dana abadi tersebut. Oke. Gitu. Jadi bakal diinvestasiin bakalan ya. diinvestasiin ke suku kayak obligasi negara Obligasi, kayak gitu sukuk, ya. Sukuk. Jadi dananya nggak cuman di kita Ditampung iuran, doang, ditampung, iya ya. ditampung doang, terus nanti di spending, Nah, tapi diinvestasikan biar uangnya berkembang Berkembang kayak gitu lebih ya. banyak lagi ya? Iya lebih banyak lagi. Oke. Jadi dana abadi ini memang khusus untuk mahasiswa aktif doang ya? Atau kita terbuka juga nih, Mbak Intan dan Alif juga terbuka kalau semisal dana abadi, semisal alumni nih mau menambah dana abadi juga dipersilahkan nantinya atau gimana? Nah, bisa juga ya Lip ya? Bisa juga Bisa nih. juga. Kami akan tambah senang sebenarnya. Gitu. Siap-siap. Iya, jadi sebenarnya sih terbuka gitu kan. Awalnya mungkin ada proporsi dari iuran KM gitu, tapi nanti ke depannya gitu kan misalnya ada pihak-pihak yang tanpa ini ya, tapi tentunya kita harus menjaga bahwa itu tanpa embel-embel Embel-embel, apapun ya betul. dalam pemberian sumbangannya itu maka boleh banget. Nah, tapi untuk ketentuan lebih lanjutnya mungkin nanti akan kalau misalnya kami terpilih sekali lagi gitu siap. kan akan dibahas dengan teman-teman BLM karena kita tentu harus menjaga gitu kan bahwa dana abadi ini betul-betul dana yang tanpa kepentingan gitu. Iya. Karena sekali lagi kalau masalah cuan itu sangat-sangat ini Sensitif. archive sensitif banget gitu. Oke, Tegar, karena kayaknya udah panjang kali lebar kali tinggi kayak Aduh. volume balap nih. Mbak Intan dan Alif pasangan calon nomor urut 2 itu menjelaskan terkait program kerja mereka. Nah, aku tuh jadi penasaran banget nih. Tentunya nanti ketika kalian melaksanakan program-program kerja yang udah kalian sebutkan tadi, Ya. pasti nanti tidak akan lepas dari yang namanya tekanan. Gitu. Baik itu tekanan lahir, batin, eksternal ataupun internal. Nah, kira-kira dari Mbak Intan atau Alif sendiri, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tekanan tersebut gitu. Oke. Tekanan cinta juga boleh sih. Oke. Masuk lagi. Agak masuk sama lagi ya. Mbak Indri ini masih tetap Sebenarnya udah dikeluarin tapi masuk lagi. Oke. Susah. Oke. Jadi mungkin dari Abdul kali yang jawab ya. Jadi terkait sama tekanan nih, sebenarnya tekanan kan selalu ada ya. Mau Pasti. ikut apapun tuh pasti akan ada gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri, caranya adalah dengan menikmati. Ya, caranya adalah dengan menikmati apa yang kita pilih gitu. Apalagi kan di sini kayak aku dan Mbak Intan pasti kan udah memilih ini, kita udah memikirkan matang-matang kalau nantinya pasti ada kesibukan-kesibukan kayak gitu kan. Nah, disitulah caranya adalah dengan menikmati. Kayak dibuat seneng aja gitu, dibuat seneng, jangan dibuat stres. Ya meskipun pasti stres kan ya, tapi kayak asik kok, kita lihat serunya gitu, lihat asiknya aja, ketemu teman banyak, kita bisa mengelola sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri gitu kan. Disitulah pengalaman pengalaman yang asik, seru dan menyenangkan itu akan menjadi sebuah bekal bagi kita untuk kedepannya. Kayak gitu kalau dari aku kayak gitu sih untuk menanggapi tekanan-tekanan tersebut gitu. Karena kalau tekanan dipikirin terus akan semakin tertekan. Jadi dibawa enjoy ya. enjoy Dibawa aja. aja. Dijalanin aja. Dijalanin aja. Jadi mau Dijalanin liburan aja kemana nanti? Masuk lagi. Masuk lagi. Oke, kalau Mbak Intan sendiri gimana? Oke, kalau aku mungkin tekanannya bisa dibilang agak lumayan banyak ya. Iya. Dari mulai posisi sekarang gitu kan. Emang posisi sekarang kenapa? Bentar, posisi sekarang kebetulan aku sendiri udah berkeluarga dan udah punya oke. anak Tegar? gitu. Stop. Jangan
buat fitnah ya Kak Indri ya. Terus kemudian juga posisinya aku sekarang semester 9 yang semester depan itu udah mau skripsi gitu kan. Kalau tekanan dari itu baru yang berhubungan dengan aku sendiri ya, Iya. gitu. Belum dari yang eksternal gitu. Dengan pihak-pihak yang nanti akan berhubungan gitu dengan jabatan yang nanti kalau misalnya kami terpilih gitu akan kami emban kayak gitu. Cuman kalau misalnya ditanya kesiapan gitu. Kadang-kadang kita juga nggak 100% siap gitu, tapi keinginan untuk mencoba itu adalah salah satu hal yang menjadi semangat kami gitu. Ya udah coba aja dulu gitu loh. Sama sih sebenarnya sama keikutsertaan di Pemira ini gitu kan. Jadi ya udah kita coba aja dulu gitu. Soal nanti kita terpilih atau enggak, kita sudah berusaha gitu. Toh kalau misalkan gitu nanti kita bukan jadi yang terpilih gitu kan, kita masih bisa mendukung teman-teman yang terpilih dan mungkin juga bisa jadi istilahnya program-program kita juga bisa kita usung untuk mereka laksanakan gitu. Betul. Ataupun juga sebaliknya kan. Kalau misalnya ada program dari teman-teman paslon 1 gitu yang apabila kita terpilih itu juga bisa kita usung gitu kan. Ya, Karena Jadi saling kolaborasi tuh toh. Benar. Iya. jadi Saling kuncinya itu sebenarnya itu gitu. Betul, Jadi betul. kita tuh pengennya kolaborasi dengan semua pihak. Jadi ibaratnya nggak ada oposisi. Kita tuh mahasiswa loh, mahasiswa semua gitu. Bikin kegiatan buat siapa? Buat mahasiswa. Buat mahasiswa Iya, juga, iya. benar. Kalau mungkin saat ini kita sebagai paslon 1 dan paslon 2, tapi kan pada umumnya kita apa sih? Mahasiswa. Iya. Mahasiswa, benar. Kan Benar. kayak gitu. Jadi balik lagi ke situ gitu. Jadi kegiatan itu yang kita inginkan itu adalah semuanya berkolaborasi dengan baik. Intinya adalah Gitu. semua kegiatan Kolaborasi. berkolaborasi. Nggak Jadi ada kompetisi gitu iya, ya. nggak ada kompetisi. Jadi kata orang bijak tuh Tegar, yaitu saya. Gimana tuh katanya tuh? Dicoba tak mengapa, mengapa tak dicoba. Aduh, bijak sekali ya. Bijak sekali. Terima kasih. Oke. Nah, Mbak Indri Ya. dan Sobat Blaster, kita udah lebih tahu nih sekarang terkait dengan paslon 2 kan. Nah, dari proker-prokernya, Dari visi misinya juga tadi. siapa sih paslon 2 ini? Iya. Nah, tentunya ini bakal menjadi pertimbangan gitu dalam memilih di Pemira nanti. Betul sekali. Nah, boleh nih mungkin Mbak Intan dan Alif untuk meyakinkan kembali Sobat Blaster yang lagi Lagi nonton nonton, nih, iya. apa sih Oke. alasan mahasiswa PKN STAN itu harus memilih paslon 2 pada Pemira nanti? Oke, mungkin mulai dari aku ya. Jadi kalau kami berdua itu tadi mungkin agak kelupaan disebutin ya, Liv gitu kan, bahwa kita itu punya cukup banyak pengalaman berorganisasi dan ikut kepanitiaan di PKN STAN gitu. Dengan posisi yang aku bilang udah cukup menantang nih beberapa posisi yang lalu gitu. Termasuk diantaranya aku juga kemarin sempat diamanai sebagai koordinator pelaksana wisuda Widih. PKN STAN. Wisuda yang kemarin nih. Wisuda Iya, kemarin, bener wisuda akbar. banget. Nah, itu dan terus kemudian Alif gitu kan saat ini kebetulan jadi apa, Lip? Ya, kebetulan saya ini diamanai menjadi PLT Presiden Mahasiswa dari kemarin sudah ada seleksi sebelumnya oleh Presiden Mahasiswa sebelumnya kayak gitu. Oh, Oke, Oke. jadi Alif ini sekarang jadi presma tapi PLT, pelaksana PLT, tugas, iya. pelaksana tugas. Nah, gitu. Jadi kami berangkat dari pengalaman itu gitu, pengalaman berorganisasi, pengalaman kepanitiaan. Dari situ itu kita punya cukup banyak pengalaman lah istilahnya gitu untuk kemudian bisa dicoba melanjutkan gitu menjadi makanya kita mendaftar sebagai calon presma dan wapresma di pemilihan raya PKN STAN kayak gitu. Oke. Oke. Jadi ini ya memang udah punya tekad yang Udah punya kuat, tekad, udah bener. punya modal juga. Udah punya modal. Enggak kaleng-kaleng. Nggak ya. kaleng-kaleng, keren gitu loh Betul, modalnya. betul. Oke. Ya, Ada lagi? Sobat Blaster itu dia tadi udah diyakinkan kalau yakin bisa Silakan memilih. silakan memilih. Di tanggal 19 Desember 2022 nanti. Oke. Jangan sampai golput pokoknya. Jangan sampai golput Jangan sampai pokoknya, golput. benar. Oke, baik, bertepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2 Oke. yaitu Mbak Intan Permatasari dan Alif Wicaksono. Nah, jadi pesan dari paslon 2 untuk memilih mereka dalam
Pemira itu akan sekaligus mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini, Betul. Sobat Blaster. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Intan dan Alif atas kedatangan dan sharing-sharingnya bareng kita di podcast Pemira Kembali Bersuara, Bersuara. yang merupakan kolaborasi antara Radio Blast dan juga Panitia Pemira 2022. Oke Tegar, dan juga kami menghimbau kepada Sobat Blaster untuk selalu memantau info terkini di akun Pemira, yaitu akun Instagramnya @pemirapknstar Ya. 2022. Dan juga jangan lupa untuk menantikan selalu konten-konten menarik dan tentunya beredukasi dari Radio Blast di akun Instagramnya yaitu @radioblast_. Ya. Dan juga podcastnya di Spotify gitu. Benar banget. Nah, semoga podcast ini bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan bagi Sobat Blaster sekalian yang menonton. Nah, Amin. saya Tegar. Dan saya Indri bersama seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Radio Blast, Blend it as tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boleh dadah-dadah ke kamera juga mungkin. Boleh dadah-dadah ke Ya. kamera. Ya saya orang bijak. Ini mau liburan